Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan memaparkan materi tentang hukum benda. Kami kelompok 8 beranggotakan yang pertama Rahma Laila Azahra dengan NIM 30262, Kenny Judith Gultom dengan NIM 30281, dan saya sendiri Mikael Bimo Widodo Kuncoro dengan NIM 30301, dan Risnadiah Utami dengan NIM 30321. Materi ini akan diawali dengan pengertian benda dan hukum benda. Pengertian benda sendiri dalam arti luas, benda adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek hukum. Dalam arti sempit, benda yaitu meliputi barang yang hanya dapat dilihat saja, dan ada juga barang yang dipakai jika yang dimaksud kekayaan seseorang. Next. Dalam arti ilmu hukum, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum. Dan menurut para ahli, yang pertama, Profesor Sudirman Karto Hadiprojo, benda adalah semua barang yang berwujud dan hak atau kecuali hak milik. Yang selanjutnya, Profesor Sri Sudewi Masjun, benda merupakan barang yang terdiri dari barang berwujud dan barang yang tidak berwujud. Bisa di next. Dan untuk pengertian hukum benda sendiri, hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan kebendaan. Menurut para ahli, Profesor Sudirman Karto Hadiprojo, hukum benda adalah semua kaidah hukum yang mengatur apa saja yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Dan menurut Profesor Sri Sudewi Masjun, hukum benda adalah hukum yang mengatur pengertian benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Next. Dan untuk pengaturan hukum benda sendiri, yang pertama ada buku, kedua KUH Perdata. Yang kedua, UU nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria. Yang ketiga, UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Dan yang terakhir adalah UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum benda. Sistem hukum benda memiliki dua macam, yaitu sistem hukum tertutup dan terbuka. Hukum benda diatur dengan sistem tertutup memiliki arti orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan yang baru kecuali yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini berlainan dengan sistem hukum perikatan yang menganut sistem terbuka, yang artinya orang dapat mengadakan perikatan ataupun perjanjian mengenai apapun, baik yang sudah ada aturan dalam undang-undang maupun yang belum ada aturannya dalam undang-undang. Next slide. Asas hukum benda. Satu, memiliki asas sistem tertutup, artinya bahwa hak-hak atas benda bersifat limitatif, terbatas hanya pada yang diatur dalam undang-undang. Di luar itu, dengan perjanjian tidak diperkenakan menciptakan hak-hak yang baru. Yang kedua, ada asas hak mengikuti benda, yaitu hak kebendaan selalu mengikuti bendanya di mana dan dalam tangan siapapun benda itu berada. Asas ini berasal dari hukum Romawi yang membedakan hukum harta kekayaan dalam hak kebendaan dan hak perseorangan. Next slide. Yang ketiga ada asas publisitas, yaitu dengan adanya publisitas adalah pengumuman kepada masyarakat mengenai status kepemilikan. Pengumuman hak atas benda tetap atau tanah terjadi melalui pendaftaran dalam buku tanah yang disediakan untuk itu, sedangkan pengumuman benda gerak terjadi melalui penguasaan nyata benda itu. Keempat, asas prioritas. Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigendom. Sekalipun luasnya berbeda-beda, oleh karena itu perlu diatur urutannya. Iura in realina meletak sebagai beban atas eigendom. Sifat ini membawa serta bahwa iura in realina didahulukan, mengacu pada pasal 674, 711, 720, 756, 1150 KUH Perdata. Sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, berikutnya adalah macam-macam benda. Macam-macam benda dalam pasal 503 KUH Perdata, macam benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat ditangkap oleh alat panca indera, baik dihasilkan oleh manusia ataupun alamiah. Seperti contohnya umbi-umbian ataupun buah-buahan berasal dari pepohonan. Benda tak berwujud adalah benda yang muncul akibat hubungan hukum tertentu seperti uang upeti ataupun uang bunga. Pada pasal 504 KUH Perdata, benda dibagi menjadi dua, benda tak bergerak dan benda bergerak. Bisa di next. Benda tak bergerak dibagi menjadi tiga jenis. Berdasarkan sifatnya pada pasal 506 KUH Perdata, contohnya seperti tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Berdasarkan tujuannya pada pasal 507 KUH Perdata, contohnya adalah mesin-mesin pabrik, dan berdasarkan undang-undang pada pasal 508 KUH Perdata, contohnya adalah hak pakai hasil atas benda tidak bergerak. Bisa di next. Berikutnya ada benda bergerak dibagi dua jenis berdasarkan sifatnya pada pasal 510 KUH Perdata, contohnya seperti meja, hewan ternak, kendaraan, dan lain sebagainya. Berdasarkan pada undang-undang pada pasal 511 KUH Perdata yang meliputi hak pakai hasil atas benda bergerak, penagihan atau piutang-piutang beserta saham-saham dan lain sebagainya. Bisa di next. Berikutnya adalah pengertian hak kebendaan. Menurut Abdul Qadir Muhammad, hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Dan setiap orang wajib menghargai dan menghormati hak tersebut. Sedangkan menurut KUH Perdata, hak kebendaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hak kebendaan yang dapat memberikan kenikmatan, serta hak kebendaan yang dapat memberikan jaminan. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri kebendaan. Yang pertama ada mutlak atau absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Yang kedua ada hak kebendaan yang jangka waktunya tidak terbatas. Ketiga ada hak kebendaan menurut droit de suite atau artinya mengikuti kebendaan yang dimanapun benda itu berada. Nah, dalam hal ini beberapa hak kebendaan di atas suatu benda, maka kekuatan hak itu ditentukan berdasarkan urutan terjadinya atau asas prioritas. Yang keempat ada hak kebendaan memiliki wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya. Hak ini dapat dijual, disewakan, dijaminkan atau dipergunakan sendiri. Baik, selanjutnya ada macam-macam kebendaan. Untuk macam-macam kebendaan itu dibedakan menurut kenikmatan dan menurut jaminan. Yang pertama menurut kenikmatan. Menurut kenikmatan ini, hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh maupun terbatas, yaitu yang pertama ada hak milik atau eigendom, adalah hak untuk menguasai atau menikmati suatu barang secara bebas asal dipergunakan tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak mengganggu orang lain. Yang kedua ada bezit, adalah suatu keadaan lahir di mana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya punya siapa. Nah, selanjutnya ada menurut jaminan. Menurut jaminan ini hak kebendaan menurut jaminan ini adalah hak yang didahulukan kepada kreditur dalam pelunasan hutang dari penjualan barang yang dibebankan, yaitu yang pertama ada gadai, adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Yang kedua ada fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dimilikinya, yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Yang ketiga ada hipotek, ialah hak tanggungan kepada benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripada bagi pelunasan suatu perikatan. Dan yang terakhir ada hak tanggungan, adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.